Hati-hati dengan pengeluaran kecil. Kebocoran kecil bisa menenggelamkan kapal besar. Mapan sebelum umur 30 bukan mustahil. Tapi yang jarang disadari, kunci utamanya bukan kerja mati-matian, tapi cara kamu mengelola uang sejak awal. Banyak orang sibuk mengejar gaji besar, tapi tetap merasa miskin karena uang bocor di mana-mana. Dan ironisnya, kebocoran itu sering terjadi karena gaya hidup yang tak pernah dipertanyakan. Frugal living bukan sekadar hemat. Ini adalah strategi hidup. Kamu bukan cuma menghindari pemborosan, tapi sedang membentuk disiplin, arah, dan ketahanan finansial. Semua orang ingin kaya, tapi hanya sedikit yang mau hidup seperti orang yang sadar. Dan frugal living bukan tentang menahan diri dari segalanya, tapi tentang memilih yang paling memberi nilai jangka panjang. Semakin awal kamu menerapkannya, semakin cepat kamu keluar dari lomba tikus menuju kebebasan. Apa saja 7 hal yang harus kamu mulai? 1. Maksimalkan uang kecil. Banyak orang menunda hidup bijak karena merasa uang yang dimiliki masih kecil. Padahal justru dari situlah frugal living membuktikan kekuatannya. Kemampuan mengelola uang kecil adalah latihan terbaik sebelum uang besar datang. Kalau kamu boros saat punya sedikit, hampir pasti kamu boros saat punya banyak. Karena masalahnya bukan di jumlah, tapi di kebiasaan. Orang yang kaya sebelum umur 30 biasanya bukan yang tiba-tiba dapat rezeki besar, tapi yang disiplin menabung, mencatat, dan menahan godaan sejak nominal receh. Mereka tahu bahwa uang bukan soal keberuntungan, tapi soal karakter. Dan karakter itu dibentuk dari keputusan kecil yang kamu ulang terus-menerus. Mulailah dari hal paling sederhana. Sisa uang jajan, kembalian kecil, bonus mingguan, jangan habiskan, simpan. Karena bukan seberapa banyak yang kamu hasilkan, tapi seberapa banyak yang bisa kamu pertahankan. Di sanalah kekuatan finansial dibangun, pelan, tapi stabil. 2. Bayar diri sendiri dulu. Setiap kali gajian atau dapat pemasukan, kebanyakan orang langsung mikir, apa yang bisa aku beli? Tapi orang yang menerapkan frugal living berpikir sebaliknya. Berapa yang bisa aku simpan dulu sebelum yang lain-lain? Prinsip ini sederhana tapi sangat berpengaruh. Kamu membayar masa depanmu sebelum membayar kebutuhan sekarang. Bayar diri sendiri dulu artinya menyisihkan tabungan, investasi, atau dana pengembangan skill, bukan menunggu sisa akhir bulan, yang seringnya tidak pernah ada. Ini bukan soal nominal besar, tapi soal membangun kebiasaan yang memperkuat fondasi kekayaan. Bahkan 10% dari penghasilan kecil bisa jadi besar kalau dilakukan konsisten sejak muda. Orang yang selalu menunggu nanti kalau lebih untuk mulai menabung, biasanya tidak pernah merasa cukup. Tapi kalau kamu bisa disiplin menyisihkan di awal, kamu sedang membangun satu hal yang jauh lebih bernilai dari uang, ketahanan dan kendali. 3. Budgeting artinya punya kendali. Budgeting bukan penghalang kesenangan, tapi alat untuk menikmati hidup tanpa rasa bersalah. Banyak orang merasa tertekan saat dengar kata anggaran, karena dikira itu bikin hidup jadi sempit. Padahal justru sebaliknya, punya budget itu memberi kamu kebebasan yang terarah. Tanpa budget, uangmu mengalir kemana-mana tanpa kamu tahu kenapa tiba-tiba habis. Dengan budget, kamu tahu persis apa yang penting, berapa batasnya, dan kapan harus berhenti. Frugal living dimulai dari kesadaran kemana uangmu pergi. Bukan karena kamu pelit, tapi karena kamu peduli. Orang kaya bukan yang paling banyak penghasilannya, tapi yang paling sadar penggunaannya. Mulailah dari hal sederhana, buat alokasi tetap untuk kebutuhan, tabungan, hiburan, dan darurat. Kamu tidak harus sempurna, tapi kamu harus tahu. Karena orang yang tidak tahu kemana uangnya pergi, akan selalu merasa uangnya tidak pernah cukup. 4. Jangan terjebak promo. Diskon sering menyamar sebagai cara menghemat. Padahal bisa jadi jebakan licik yang bikin kamu belanja hal yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Frugal living bukan berarti anti belanja, tapi kamu harus peka. Apakah kamu belanja karena memang butuh, atau karena merasa sayang melewatkan momen diskon? Orang dengan mindset frugal tahu bahwa menghemat uang bukan soal seberapa banyak kamu potong harga, tapi seberapa sedikit kamu buang uang untuk hal yang tak penting. Promo hanya menguntungkan kalau barangnya memang sudah direncanakan dari awal. Kalau tidak, itu cuma belanja yang dibungkus ilusi cerdas. Tips sederhananya, sebelum check out, tanya diri sendiri 2 hal. Kalau ini harganya normal, apakah aku tetap akan beli? Dan, apa yang terjadi kalau aku tidak beli ini sekarang? Kalau jawabanmu ragu, lebih baik uangnya disimpan untuk hal yang benar-benar memberi nilai jangka panjang. 5. Beli barang karena fungsi, bukan gengsi. Kebanyakan orang miskin bukan karena kurang penghasilan, tapi karena terlalu sering beli sesuatu untuk terlihat kaya. Gengsi itu mahal,
Dan yang lebih parah, nggak ada ujungnya. Begitu kamu beli satu barang untuk terlihat keren, kamu akan terdorong beli yang lain agar tetap selevel. Dan siklus ini bisa menghabiskan penghasilan tanpa kamu sadar. Orang yang hidup frugal memilih barang karena manfaatnya, bukan statusnya. Sepatu nyaman dan awet lebih penting daripada sepatu bermerek yang bikin kantong jebol. Smartphone yang cukup untuk kerja dan komunikasi lebih berguna daripada gawai terbaru yang cuma mempercepat rasa bosan. Kalau kamu bisa bilang tidak pada pembelian impulsif hari ini, kamu sedang bilang ya pada kekayaan masa depan. Karena frugal living bukan berarti tidak boleh menikmati hidup, tapi kamu sadar bahwa kesenangan jangka pendek jangan sampai merampas kebebasan jangka panjang. 6. Ubah uang jadi mesin. Banyak orang melihat uang cuma sebagai alat tukar. Dapat uang, belanja, habis, ulang lagi. Tapi orang yang menjalani frugal living dengan cerdas, tahu bahwa uang bisa jadi mesin penghasil uang, kalau digunakan dengan benar. Inilah prinsip utama yang membedakan kamu yang hanya bertahan, dan kamu yang melompat jauh ke depan. Alih-alih memuaskan keinginan hari ini, orang yang frugal menyisihkan uangnya untuk ditanam di aset produktif, ilmu, alat kerja, atau peluang baru. Mereka tidak cuma menunda kesenangan, tapi membangun struktur untuk menciptakan lebih banyak opsi di masa depan. Mereka tahu, uang pasif bukan mitos, tapi hasil dari strategi. Coba ubah pertanyaanmu. Dari, apa yang bisa kubeli dari uang ini? Menjadi, apa yang bisa kubangun dari uang ini? Jawaban dari pertanyaan itu akan mengarahkanmu ke hidup yang tidak hanya lebih aman, tapi juga jauh lebih bebas. 7. Hindari membanding-bandingkan. Salah satu penyebab kebocoran finansial terbesar datang dari hal yang nyaris tak terasa. Membandingkan diri dengan orang lain. Lihat teman beli smartphone, kamu ikut kepikiran. Lihat orang liburan, kamu merasa tertinggal. Lalu akhirnya, kamu pakai uang yang belum siap untuk beli hal yang tidak kamu butuh, demi memenuhi ekspektasi yang bukan milikmu. Frugal living mengajarkan satu hal penting. Hidupmu bukan kompetisi visual. Orang yang terlihat kaya belum tentu sejahtera. Dan orang yang hidup sederhana belum tentu sedang kekurangan. Yang tahu kondisi keuanganmu seutuhnya hanya kamu. Dan justru karena itu, kamu punya tanggung jawab penuh untuk menjaganya. Setiap kali kamu tergoda membeli sesuatu karena semua orang punya itu, tarik napas dan tanya, kalau aku hidup sendiri tanpa perbandingan, apakah aku akan tetap membeli ini? Jika tidak, kamu baru saja menyelamatkan uang dan mentalmu dari tekanan yang tak perlu. Kesimpulan, mapan sebelum umur 30 bukan tentang hoki atau warisan, tapi soal keputusan yang kamu ambil hari demi hari. Dan keputusan paling besar yang sering diremehkan adalah, bagaimana kamu memperlakukan uang sejak sekarang. Frugal living bukan gaya hidup menyiksa, tapi cara menyusun hidup agar uang jadi alat, bukan tuan. Dengan memilih hidup frugal, kamu sedang membebaskan dirimu dari kebiasaan impulsif yang menumpuk penyesalan. Kamu melatih otot mental, menunda, memilah, dan mengeksekusi dengan sadar. Dan hasilnya bukan cuma saldo yang naik, tapi hidup yang lebih tenang dan punya arah. Karena pada akhirnya, bukan seberapa keras kamu bekerja yang menentukan kekayaanmu, tapi seberapa cerdas kamu menyimpan, memakai, dan mengarahkan hasil kerjamu. Frugal living bukan perlombaan jadi irit, tapi seni membangun masa depan tanpa menjual kebebasan hari ini.